Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Saya akan menyampaikan sebenarnya ini lebih nasihat dari Buddha ya. Yang saya rasa sutta yang akan saya sampaikan ini sangat menarik dalam arti tentu saja ini harapan saya setelah mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini nanti Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik lagi ya. Kalau saat ini Anda masih mengelolanya dengan buruk, Anda memperbaikinya. Kalau Anda sudah mengelola kehidupan Anda dengan baik, maksud saya dengan baik itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha, maka Anda harus meningkatkannya gitu ya. Topik dari Owada pagi hari ini adalah apa kemarin? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentu saja yang saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan hal-hal duniawi ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita harus terus memperbaiki praktek-praktek kita ya. Sebenarnya baru saja saya merenung sutta yang akan saya sampaikan ini ada juga konsistensi korelasinya juga dengan Cula Kama Wibangga Sutta ya. Di sana ketika ada seorang pemuda yang bernama Subha bertanya kepada Buddha 7 set pertanyaan, dan pertanyaan yang terakhir kan dia tanya, kenapa sih Buddha di dunia ini ada orang yang lahir bodoh tapi ada juga orang yang lahir pintar bijaksana. Kemudian Buddha menjelaskan mereka yang lahir bodoh itu karena di dalam kehidupan lampaunya setiap kali bertemu guru nggak pernah mau bertanya. Sebenarnya teksnya mengatakan setiap kali bertemu biku nggak pernah mau bertanya gitu. Nah, gara-gara nggak pernah mau bertanya, akhirnya dia nggak tahu apa-apa, ya. Itulah yang sering saya katakan di dalam kelas di atas bahwa seringkali umat itu merasa sudah mempraktekkan hal yang benar, tetapi sesungguhnya belum, ya. Nah, itulah mengapa kemudian di Cula Kama Wibangga Sutta tadi dilanjutkan, gara-gara nggak pernah mau bertanya, akhirnya praktek dia terbalik-balik. Apa yang dia anggap karma baik dianggap karma buruk, sebaliknya juga apa yang sebenarnya karma buruk dianggap dia sebagai karma baik. Akhirnya dia melakukan menurut perasaan dia melakukan karma baik terus, tetapi padahal menurut ajaran Buddha karma buruk yang dia lakukan. Sebaliknya dia merasa sudah menghindari karma buruk, tetapi sesungguhnya yang dihindari adalah karma baik menurut ajaran Buddha. Anda setuju nggak bahwa hal seperti ini terjadi di masyarakat? Terjadi di masyarakat. Lalu Anda melihat poinnya apa? Lalu kalau sudah begini, lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya mendengarkan Dhamma, mendengarkan ajaran kitab suci. Karena hanya dengan ajaran kitab suci Anda akan mendapatkan pengetahuan langsung dari Buddha. Kalau saya itu masih suka melakukan kesalahan kalau menasehati Anda. Tetapi kalau nasihat ini dari Buddha, ini adalah supreme enlightened being. Jadi orang yang memang sudah tercerahkan sangat sempurna gitu, ya. Jadi tetapi sutta pagi hari ini judul berbeda, ya. Sebenarnya sutanya lebih lengkap. Kalau Anda tertarik nanti Anda bisa googling sendiri baca sutanya, tetapi sayangnya kitab komentarnya Anda nggak akan pernah bisa baca karena masih sebenarnya saya sudah menerjemahkan tetapi belum diterbitkan oleh DBS. Jadi judul sutanya adalah Maha Samadana Sutta. Jadi ini adalah diskursus tentang pelaksanaan praktek gitu ya, praktek kehidupan. Jadi ada macam-macam praktek kehidupan di dalam yang ada di dunia ini. Ya, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
mumpung Anda itu, kita semua saat ini itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang sangat besar, tidak hanya keuntungan saja, tetapi keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang pertama adalah kita terlahir sebagai manusia. Dan keuntungan ini menjadi sangat besar karena kita tertarik dengan ajaran Buddha. Ini menjadi sangat besar keuntungan kita, ya. Nah, jadi saya akan langsung mulai saja sutanya. Sutta ini disampaikan oleh Buddha ketika beliau tinggal di Cetawana, wihara Cetawana di kota Sawati. Ini wihara ini dibangun oleh siapa? Anathapindika, kan? Ya. Jadi Buddha kira-kira langsung memulai ceramahnya, diskursusnya itu seperti ini. Yebu yena bhikkhave ewang kama ewang canda ewang madipaya. Ya, artinya wahai para biku, pada umumnya orang-orang di dunia ini memiliki keinginan seperti ini, memiliki hasrat seperti ini, memiliki kecenderungan seperti ini, dan ini berlaku untuk kita semua, untuk Anda juga yang akan saya sebutkan. Kecenderungannya apa? Keinginannya apa? Kata Buddha, dhamma-dhamma yang anita, akanta, akmanapa. Jadi dhamma-dhamma yang anita itu tidak menyenangkan, ya. Jadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, kemudian kejadian-kejadian yang tidak indah, ya, tidak menarik, kejadian-kejadian yang tidak menawan hati, ya. Jadi kebanyakan orang di dunia ini berharap bahwa semua kejadian yang saya sebutkan tadi itu menyusut, ya, atau bahkan bisa hilang sama sekali. Dan sebaliknya, mereka juga berkeinginan supaya kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang indah dan menawan hati meningkat, bertambah. Anda seperti itu enggak? Iya kan? Iya. Jadi saya ulangi lagi, pada umumnya orang-orang di muka bumi ini mengharapkan itu tadi. Kejadian yang tidak menyenangkan, tidak indah dan tidak menawan hati menyusut. Sebaliknya kejadian pengalaman kehidupan yang menyenangkan, indah dan menawan hati meningkat. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang-orang yang bahkan mengalami sebaliknya. Ya, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tidak indah dan tidak menawan hati malah meningkat. Sebaliknya kejadian-kejadian yang menyenangkan, indah dan menawan hati itu meningkat. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, ini yang menarik. Anda harus pahami, kalau ya Anda merasa kehidupan Anda ini kok declining, menurun kualitasnya, maka jawabannya ada di sini. Ya, Buddha kemudian mengatakan bahwa asutawa putujana, putujana yang tidak berpengetahuan, gitu. Dengan jelas tegas Buddha menyampaikan asutawa putujana. Ini artinya putujana, orang awam duniawi, ya, yang tidak berpengetahuan, gitu. Mereka ini tidak memandang orang-orang yang mulia, artinya tidak bisa memahami dengan kebijaksanaannya apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mulia, ya. Mereka juga tidak terampil di dalam ajaran-ajaran orang yang mulia. Artinya orang yang mulia di sini adalah Buddha, ya. Tidak terampil di dalam ajaran-ajaran Buddha. Jadi tidak terampil kalau bagi Anda dalam mempraktekkan Pancasila, tidak terampil dalam menghindari karma buruk, tidak terampil dalam mempraktekkan karma baik dan lain sebagainya, begitu, ya. Kemudian selain tidak terampil, dia juga tidak terlatih di dalam ajaran-ajaran Buddha, gitu. Dan juga kemudian ditambah tidak hanya seperti itu, putujana yang tidak berpengetahuan ini juga tidak memandang orang-orang yang sappurisa. Sappurisa ini adalah merujuk pada Pacceka Buddha ataupun murid-muridnya Buddha Gotama dalam hal ini di zaman ini, kan. Jadi tidak memandang, tidak bisa memahami dengan kebijaksanaan apa yang disampaikan oleh Pacceka Buddha ataupun murid-murid Buddha, begitu, ya.
juga tidak terampil di dalam ajaran-ajaran murid-murid Buddha, Paceka Buddha, tidak terlatih juga di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh murid-murid Buddha. Nah, lalu Anda renungkan, kalau seseorang itu adalah seperti itu, apa efeknya? Karena dia tidak paham apa-apa ini. Ya, kebalik-balik ini, pemahamannya keliru terus masih kan, tidak terampil, tidak bisa memahami dengan kebijaksanaan ajaran-ajaran Buddha dan murid-muridnya dan lain sebagainya. Efeknya apa? Dikatakan di dalam sutta tersebut, efeknya dia akan mempraktekkan apa yang seharusnya tidak boleh dipraktekkan, ya, dan dia tidak mempraktekkan apa yang seharusnya dipraktekkan, kata suttanya. Kemudian dia akan mematuhi apa yang seharusnya tidak perlu dipatuhi. Ya. Dan yang keempat adalah dia tidak mematuhi apa yang seharusnya dipatuhi. Paham? Mengerikan tidak kehidupan seperti itu? Saya tidak tahu Anda ya bagaimana, tapi saya itu kalau berbicara tentang poin yang seperti itu tuh sangat menghayati. Karena saya mengalami di dalam kehidupan ini. Kan fase saya ini sampai kemudian menemukan ajaran Buddha ini kan sebelumnya kan memeluk ajaran-ajaran yang lain kan. Sehingga ketika saya membaca sutta yang seperti ini, oh yang dulu berarti itu yang saya praktekkan salah ya. Oh yang dulu itu yang saya hindari ternyata adalah hal yang tidak benar ya, yang diajarkan oleh apa yang saya peluk dulu gitu. Ya, nah, tetapi saya yakin sampai hari ini pun Anda juga masih mengalami hal seperti itu, ya. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan kitab suci Anda, ya. Bisa jadi juga karena kilesa-kilesa Anda yang kuat gitu. Nah, itu yang terjadi pada puthujjana yang tidak berpengetahuan. Ya, dia mempraktekkan hal yang keliru terus, tidak mempraktekkan yang harusnya dipraktekkan, ya. Lalu di suttanya Buddha mengatakan, tapi sebaliknya, ya, Arya Sawaka, murid-murid Buddha yang mulia itu tidak seperti itu, ya. Nah, tadi dikatakan sebagai puthujjana yang tidak berpengetahuan tadi, yang mempraktekkan apa yang seharusnya tidak boleh dipraktekkan dan seterusnya tadi, akibatnya apa? Ya akibatnya di dalam kehidupan ini, sebenarnya tidak hanya di dalam kehidupan ini, tapi di kehidupan yang mendatang juga. Akibatnya adalah pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak indah dan tidak menawan hati meningkat. Ya, sebaliknya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, indah dan menawan hati menyusut. Gitu. Artinya orang tersebut akan banyak memetik karma buruknya, dan tidak hanya itu, dia akan banyak memunculkan kilesa. Nah, coba Anda renungkan pada diri Anda masing-masing, sejak Anda mempelajari kitab suci, bagaimana kualitas kehidupan Anda? Saya tidak sedang bertanya kualitas kehidupan fisik duniawi ya, oh bisnis saya berkembang ini itu, enggak sebatas itu saja, tetapi kualitas hati Anda di dalam menjalani kehidupan ini bagaimana? Kalau Anda evaluasi dan Anda merasa bahwa sejak mempelajari kitab suci dan mempraktekannya, kualitas hati Anda sering mendapatkan kedamaian, ketenangan, maka Anda berada dalam jalur yang benar. Jarang Anda terbakar, ya, jarang Anda memunculkan kilesa-kilesa, maka Anda berada dalam jalur yang benar. Tetapi kalau sebaliknya, sejak mengenal kitab suci kok malah kilesa saya muncul-muncul terus dan kedamaian hati saya menyusut, maka Anda harus melakukan evaluasi, ya, untuk perbaikan. Nah, jadi efeknya begitu. Kalau seorang asuttawa puthujjana, ya, jadi seorang puthujjana yang tidak berpengetahuan, maka dia akan mempraktekkan secara kebalik-balik tadi, terbalik, ya. Efeknya ya seperti itu, banyak pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak indah dan tidak menawan hati akan muncul. Ya, nah sebaliknya, murid yang mulia, Arya Sawaka tidak seperti itu, ya.
dia mempraktekkan apa yang seharusnya dipraktekkan, tidak mempraktekkan apa yang tidak seharusnya dipraktekkan, mematuhi ajaran sesuatu yang seharusnya memang harus dipatuhi, dan tidak mematuhi sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipatuhi. Ya, nah kemudian Buddha melanjutkan lagi. Si Asutta wa Pudujana tadi, si Pudujana yang tidak berpengetahuan tadi, dia tidak mengetahui praktek-praktek yang menyakitkan di kehidupan saat ini dan juga menyakitkan di kehidupan yang akan datang. Dia tidak tahu. Dia juga tidak tahu praktek-praktek yang menyakitkan di kehidupan saat ini tetapi menyenangkan di kehidupan yang akan datang. Dia juga tidak tahu praktek-praktek yang menyenangkan di kehidupan saat ini tetapi menyakitkan di kehidupan yang akan datang. Dia juga tidak tahu praktek-praktek yang menyenangkan di kehidupan saat ini dan juga menyenangkan di kelahiran-kelahiran yang akan datang. Dia nggak tahu, ya. Akibatnya apa? Karena dia tidak tahu, akhirnya dia mempraktekkan praktek-praktek yang menyakitkan di dalam kehidupan yang kali ini dan juga kelahiran-kelahiran yang akan datang, tetapi tidak mempraktekkan praktek-praktek yang menyakitkan di kehidupan saat ini tetapi menyenangkan di kehidupan yang akan datang. Dia malah mempraktekkan kehidupan yang menyenangkan di kehidupan saat ini tetapi menyakitkan di masa depan, di kelahiran yang akan datang. Dan dia tidak mempraktekkan praktek-praktek yang menyenangkan di kehidupan yang saat ini dan juga di kelahiran-kelahiran yang akan datang. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang sama sekali tidak berkembang. Kalau di sutta lain dia disebut sebagai orang yang buta dua-duanya. Kedua matanya buta. Dia nggak paham bagaimana meningkatkan kualitas kehidupannya di kelahiran yang kali ini dan juga malah memperburuknya dan juga untuk kehidupan-kehidupan yang berikutnya gitu. Nah, tentu saja Anda semua harus menghindari, berjuang untuk tidak menjadi orang yang seperti itu tadi, yaitu apa? Orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Nah, lalu kemudian Buddha menyampaikan 4 jenis praktek tadi. Jadi di dalam kehidupan ini sesungguhnya ada 4 jenis praktek, ya, yaitu praktek yang tadi sudah saya sebutkan, menyakitkan di kelahiran kali ini dan juga menyakitkan untuk kelahiran yang ke depan. Ini artinya adalah Anda melakukan karma buruk dengan penuh perasaan yang duka cita, tidak senang, ya. Dosa mula citanya muncul dan ini nanti menghasilkan kelahiran kembali di neraka, gitu, ya. Juga ada praktek yang menyakitkan di kehidupan kali ini tapi menyenangkan di kelahiran yang akan datang, gitu. Nah, jadi praktek yang kedua ini dari 4 jenis praktek ini yang akan saya sampaikan kepada Anda mengingat waktunya yang terbatas, gitu. Lalu Buddha berkata, kata manca bhikkhave dhamma samadanang pacupanna dukang ayating suka wipakang. Jadi wahai para biku, yang manakah praktek-praktek yang menyakitkan di kehidupan ini tetapi menyenangkan di kelahiran-kelahiran yang depan, ya. Maka ini sesuai dengan topik yang sudah diedarkan oleh panitia, kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi sesungguhnya yang ideal adalah bersenang-senang dahulu, lebih bersenang-senang lagi kemudian, ya. Tapi pagi hari ini tidak saya uraikan. Anda bisa baca di Majjhima Nikaya Sutta ke-49 atau 46 kalau nggak salah, ya. Anda boleh baca di sana, disampaikan oleh Buddha, gitu. Nah, jadi Buddha menanyakan apa sih praktek yang menyakitkan di kelahiran kali ini tetapi menyenangkan di kelahiran yang akan datang. Buddha mengatakan begini, ini praktek yang menyakitkan di kelahiran kali ini, ya, adalah seperti ini.
seseorang menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, tetapi dengan rasa nggak suka sebenarnya, perasaan duka cita, perasaan yang menyakitkan dan duka cita, rasa nggak suka. Anda diajarkan harus menjauhkan diri dari pembunuhan, Anda melakukannya, tapi Anda nggak suka sebenarnya begitu. Aduh, udah kebiasaan gitu, mau dirubah susah gitu, tapi Anda harus mempraktekannya gitu. Saya sebutkan dulu ya. Jadi di dalam perinciannya Buddha menyampaikan 10 penghindaran atau menghindarkan diri dari 10 karma buruk. Anda tahu nggak 10 karma buruk? Jadi menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua apa? Dari pencurian atau pengambilan sesuatu yang tidak diberikan. Itu terjemahan yang lebih bagus ya. Jadi misalkan ya, lihat, saya kalau itu tidak diberikan saya nggak ngambil. Ya, jadi lebih halus lagi kan. Jadi sebenarnya tidak terbatas menjauhkan diri dari pencurian, tetapi menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diberikan kepada Anda. Ya, kemudian yang ketiga apa? Menjauhkan diri dari persinahan kami, sumi cacara. Itu sebenarnya perilaku yang tidak senonoh berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan indriawi. Kemudian menjauhkan diri dari musawadah, perkataan bohong, menjauhkan diri dari apa? Ucapan yang memecah belah, menjauhkan diri dari kata-kata kasar, menjauhkan diri dari ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, sampak palapa. Yang ke-8 adalah menjauhkan diri dari abijja, ketamaan atau dambaan gitu. Kemudian yang ke-9 menjauhkan diri dari niat jahat, abhyapada ya. Kemudian yang ke-10 berpandangan benar, menjauhkan diri dari pandangan salah ya. Jadi seseorang mempraktekkan ini tapi dengan rasa tidak suka ya. Kalau di kitab komentarnya diberi contoh, sayangnya hanya diberi contoh satu saja, ini yang akan saya sampaikan, yaitu seorang nelayan ya. Seorang nelayan dan seorang pemburu ini kan memang pekerjaannya membunuh makhluk hidup. Tiba-tiba ada biku menasehati dia, nggak boleh loh, jangan, itu karma buruk, kamu harus menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup ya. Berarti tidak boleh ke laut lagi untuk menjaring ikan, mencari ikan, tidak boleh berburu binatang lagi gitu. Nah, dia sedih sih, karena ini udah jadi profesinya kan. Lalu tiba-tiba ada biku yang menasehati seperti ini ya. Dia sedih, berat hati gitu, tapi si bantenya tadi menjelaskan bahayanya melakukan praktek pembunuhan. Ya, dijelaskan sama bantenya itu. Ya, yang saya juga tidak akan jelaskan ya. Karena saya yakin Anda sudah paham bahayanya, ya sudah jelas. Ini namanya karma buruk kan. Kemudian bantenya juga berhasil menjelaskan manfaatnya menghindari atau menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Nah, karena sudah dijelaskan bahaya dan manfaatnya, akhirnya si nelayan atau pemburu tadi nurut ya, walaupun dengan gerundel mungkin. Karena ini udah jadi kebiasaan dia kan. Nah, ini berlaku juga untuk Anda ya. Anda harus renungkan praktek-praktek apapun yang buruk Anda harus tinggalkan walaupun Anda gerundel gitu ya. Karena di dalam sutanya itu si orang tersebut akhirnya menjauhkan diri dari pembunuhan dengan perasaan yang menyakitkan dan perasaan duka cita. Artinya dia nggak suka nih sebenarnya gitu ya. Tetapi kitab komentar menjelaskan bahwa rasa tidak suka itu hanya muncul di awal dan di belakangan ya. Di actual karmanya, ketika Anda benar-benar kan, Anda baru bisa dikatakan mempraktekkan penghindaran diri atau menjauhkan diri dari pembunuhan itu adalah ketika Anda punya kesempatan mau membunuh, katakanlah nyamuk nih. Nyamuk menggigit Anda punya kesempatan untuk membunuh kan. Tiba-tiba Anda mau membunuh, udah ini ingat bantenya tadi nasihat, aduh sebenarnya saya pengen ini ya.
rasanya nggak enak kan, menyakitkan kan, akhirnya dia menahan diri. Anda menahan diri, nah itu baru dikatakan Anda sudah menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Ya, kalau Anda hidupnya di tempat yang nggak ada nyamuk, nggak ada ini, nggak ada itu, ya nggak ada tantangan gitu, ya Anda nggak mempraktekkan karma baik tersebut. Gitu. Jadi ada kesempatan, kemudian Anda menahan diri. Sebenarnya Anda nggak suka nih, gara-gara bantainya tadi. Tapi Anda menahan diri. Nah, dikatakan di dalam teks ini adalah orang yang menjauhkan diri dari pembunuhan dengan perasaan yang menyakitkan dan rasa tidak suka, duka cita tadi. Tetapi dikatakan bahwa perasaan itu hanya muncul di awal dan di akhir. Tetapi di tengah-tengahnya ketika mau membunuh ditahan tadi, itu adalah perasaan yang menyenangkan atau perasaan UPK. Nah, yang bagi mereka yang sudah belajar Abhidhamma paham, ketika Anda melakukan karma baik, Anda melakukan dengan cita apa? Dengan mahakusala cita, kan? Mahakusala cita itu hanya disertai oleh perasaan yang somanasa, sukacita, dan atau UPK, ketenangan gitu. Nah, jadi ketika Anda atau si orang tersebut menahan diri, yang ada hanyalah perasaan yang sukacita, ya. Tetapi walaupun demikian, Buddha menyebutnya sebagai praktek yang menyakitkan di kehidupan saat ini, tetapi menyenangkan di kelahiran yang akan datang. Kenapa? Karena dikatakan di teksnya itu so kaya sa beda parang maranang sugating. Jadi artinya setelah kematiannya, ya, dia terlahir di surga, ya. Sugating sakang lokang upajati, dia akan muncul di dunia yang surgawi dan juga mempunyai tempat tujuan yang baik setelah kematian. Makanya ini disebut sebagai praktek yang menyakitkan di kehidupan sekarang, tetapi menyakitkan di kehidupan sekarang, tetapi menyenangkan di kelahiran yang akan datang. Ya, nah, Anda harus berjuang untuk mempraktekkan seperti itu, ya. Di sutanya diberi perumpamaan atau ilustrasi seperti ini. Seperti halnya urine itu bahasa Indonesia itu melafalkannya gimana sih? Urin atau urine sih? Urin. Kayaknya kita belajar dulu di SD urine loh. Karena di KBBI tulisannya urine tuh. Ya, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia urine, kan kita kalau bahasa Indonesia itu dibaca apa adanya ya. Oke, urin ya. Jadi seperti halnya urin ternak yang sudah difermentasi yang berbau busuk. Jadi kalau di kitab komentar dikatakan gini, diberi perumpamaan, walaupun Anda itu kulitnya itu glowing, ya, keemasan katanya gitu, tetapi secara umum tubuh ini dianggap sebagai yang menjijikkan. Makanya tubuh adalah menjijikkan walaupun kulit Anda keemasan, kata kitab komentar. Nah, demikian juga urin ini tadi, walaupun urin ini adalah urin yang baru, biasanya urin yang baru nggak berbau busuk, tapi tetap saja disebut urin ini berbau busuk gitu. Jadi ada urin berbau busuk yang dicampur dengan obat-obatan seperti kalau di teksnya itu dikatakan myrobalan. Myrobalan itu kayak apa gitu loh. Lupa lagi saya bahasa Indonesianya gitu. Emlik myrobalan dicampur dengan obat-obatan gitu. Ya, jamu-jamuan lah, daun-daunan gitu ya. Kayak jamu orang Jawa itu, orang Chinese juga ada kan. Nah, urin ini dicampur dengan jamu-jamuan seperti itu. Lalu ada seseorang yang punya penyakit kuning datang. Dan kemudian orang tersebut disarankan oleh temannya, ini ada urin yang sudah difermentasi, urin ternak yang sudah difermentasi dan sudah dicampur dengan jamu-jamuan tadi gitu. Minumlah ya. Ketika kamu meminum, kamu nggak akan suka dengan rasanya. Kamu juga nggak akan suka dengan baunya, kamu juga nggak akan suka dengan warnanya. Tetapi ketika kamu meminumnya, kamu akan sembuh nanti. Ya, lalu si orang yang sakit kuning tadi minum itu tadi, dan ketika meminum benar
dia nggak suka dengan rasanya, nggak suka dengan baunya, nggak suka dengan warnanya, tapi dia minum tanpa berhenti gitu, sampai habis gitu. Dan singkat cerita orang tersebut akhirnya sehat. Ya, nah ini perumpamaan yang digunakan oleh Buddha, praktek-praktek yang menyakitkan di kehidupan sekarang, tetapi menyenangkan di kelahiran yang akan datang. Oleh karena itu, ya, Anda semua harus mulai memegang teguh ajaran Buddha. Ya, jauhkanlah diri Anda dari apa? Pembunuhan makhluk hidup. Jauhkanlah dari apa? Mengambil sesuatu yang tidak diberikan atau pencurian. Jauhkan diri Anda dari persinahan. Jauhkan diri Anda dari perkataan bohong. Jauhkan diri Anda dari apa? Ucapan-ucapan yang bersifat memecah belah. Ya, ini tidak hanya sebatas memfitnah, ya. Lebih luas dari itu. Ucapan-ucapan Anda yang memecah belah pertemanan, persahabatan dua orang atau dua kubu, ya, itu karma buruk. Jauhkan diri Anda dari ucapan-ucapan kasar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah 3 karma mental, yaitu jauhkan diri Anda dari ketamaan, jauhkan diri Anda dari niat jahat untuk menghancurkan makhluk lain, dan juga jauhkan diri Anda dari pandangan yang benar. Walaupun itu menyakitkan, ya, Anda merasa nggak nyaman untuk melakukan itu semua, tetapi ini adalah praktek yang menyakitkan di kehidupan sekarang, tetapi menyenangkan di kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena kalau karma tersebut berbuah, Anda akan terlahir di surga. Itulah yang disebut bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, baik, demikian para upasaka dan upasika yang bahagia. Wadah pagi hari ini saya tutup. Semoga Anda bisa menjadi orang-orang yang mempraktekkan ajaran Buddha, ya, tidak hanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tetapi mempraktekkannya dengan penuh kebahagiaan sehingga hasilnya juga nanti akan menyenangkan bagi Anda di kelahiran ke depan, ya. Dan dengan demikian Anda menjadi orang yang bersenang-senang dahulu dan bersenang-senang kemudian. Terima kasih.